Apa slide-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai nanomaterial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alif Faradiba dan dua rekan saya, Andi dan Mbak Lulu. Oke, saya lanjut saja. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengertian nanomaterial itu sendiri. Yang kedua yaitu karakteristik nanomaterial. Yang ketiga yaitu pendekatan metode pembuatan nanomaterial. Yang keempat yaitu metode pembuatan secara fisik, kimia, dan biologi. Yang kelima yaitu aplikasi di bidang kimia organik, biokimia, dan kimia anorganik. Dan yang terakhir yaitu review jurnal. Untuk pengertian nanomaterial akan dijelaskan oleh Mbak Lulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pengertian nanomaterial. Nanomaterial digambarkan sebagai bahan dengan panjang 1 sampai dengan 1000 nanometer dalam setidak-tidaknya satu dimensinya. Umumnya nanomaterial didefinisikan sebagai material yang berdiameter dalam kisaran 1 hingga 100 nanometer. Menurut ISO, nanomaterial adalah material dengan dimensi eksternal dalam skala nano atau material dengan struktur internal atau struktur permukaan dalam skala nano. Berikut merupakan contoh bahan alam dan bahan buatan yang berukuran nano mikro. Klasifikasi nanomaterial berdasarkan dimensinya. Di sini nanomaterial dibedakan menjadi 4, yaitu 0 dimension, 1 dimension, 3 dimension. Di mana pengertiannya yaitu pada nanomaterial dimensi 0 atau 0 di sini nanopartikel berdimensi 0 adalah jenis nanomaterial yang paling umum dengan dimensi dalam skala nano. Dimensi tidak ada partikel nano yang lebih besar dari 100 nanometer. Partikel ini adalah partikel seperti titik, yaitu sekecil titik. Contoh paling umum dari partikel ini adalah titik kuantum atau susunan partikel seragam, bola berongga, lensa nano, dan lain-lain. Kemudian untuk nanopartikel atau nanomaterial satu dimensi atau one dimension, yaitu jenis nanopartikel ini setidaknya satu dimensi lebih besar dari skala nano dan dimensi lainnya berada dalam jangkauan nano. Contoh paling umum dari partikel nano satu dimensi adalah serat nano, tabung nano, dan batang nano. Kemudian untuk dimensi nanomaterial dimensi 2, yaitu jenis nanomaterial ini lebih besar dari nanoscale, yaitu 100 nanometer. Contoh paling umum dari kelas ini adalah nanofilm, nanolayer, dan nanocoating. Kelas nanomaterial ini memiliki struktur seperti plat. Kemudian untuk nanomaterial 3 dimensi, yaitu memiliki ketiga dimensi yang lebih besar dari 100 nanometer, tetapi komponennya berukuran di bawah 100 nanometer. Partikel rentang nano berkumpul untuk membentuk bahan nano 3 dimensi. Bahan-bahan ini umumnya tidak berpori dan memiliki banyak aplikasi. Contoh paling umum dari bahan nano 3 dimensi adalah nanokomposit serta struktur multi nanolayer. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan metode pembuatan nanomaterial. Sintesis nanomaterial dapat dilakukan melalui dua metode pendekatan. Yang pertama yaitu metode top-down approach. Jadi pada metode ini nanomaterial dihasilkan dari material yang bersifat bulky atau padatan yang lebih besar ukurannya. Pada metode ini dapat dilakukan dengan metode mechanical milling, etching, laser ablation, sputtering, ataupun electroexplosion. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode bottom-up approach, yang dapat dilakukan melalui cara supercritical fluid synthesis, spinning, sol gel process, laser pyrolysis, chemical vapor deposition, molecular condensation, chemical reduction, and green synthesis. Berikut merupakan penjelasan mengenai metode top-down dan bottom-up. Metode top-down. Pada metode ini menggunakan material yang bersifat bulky menjadi suatu material yang berukuran lebih kecil. Pada metode ini dapat dilakukan dengan cara mechanical milling, electrospinning, litografi, laser ablation, dan sputtering. Yang kedua yaitu metode bottom-up.
Pada metode ini dilakukan dengan merubah unit dasar yang berukuran lebih kecil membentuk unit yang berbentuk lebih besar atau lebih kompleks. Pada metode ini dapat dilakukan dengan cara deposisi uap kimia, solvotermal, hidrotermal, sol gel, dan lain-lain. Selanjutnya untuk sintesis nanomaterial. Untuk sintesis nanomaterial secara fisika, saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode mechanical milling. Metode mechanical milling merupakan teknik yang digunakan untuk menghaluskan material menjadi partikel yang sangat halus dalam skala nanometer. Pada teknik ini, tidak memerlukan pelarut organik, sehingga teknik ini memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan teknik lain. Yang pertama yaitu mudah dilakukan, ramah lingkungan, dan ekonomis. Pada contohnya yaitu penggilingan mekanik digunakan untuk menghasilkan aluminium yang dilapisi oksida dan karbida sehingga dapat digunakan sebagai suatu coating seperti itu. Selanjutnya yaitu metode electrospinning. Jadi electrospinning adalah salah satu metode top down yang paling sederhana untuk memodifikasi suatu material. Hal ini digunakan untuk menghasilkan nanofiber dari berbagai macam material, salah satunya yaitu polimer. Salah satu contohnya yaitu electrospinning koaksial. Jadi di dalam electrospinning koaksial ini, cairan dimasukkan ke dalam siring. Cairan dimasukkan ke dalam siring, kemudian dilakukan pemompaan oleh siring pump, sehingga didapatkan nanomaterial ultra tipis, seperti itu. Yang ketiga yaitu metode litografi. Metode litografi merupakan suatu metode pembentukan nanomaterial dengan menggunakan sinar cahaya atau elektron. Litografi mempunyai banyak kekurangan, yaitu pada metode ini menggunakan panjang gelombang yang sangat minim. Metode yang paling umum digunakan yaitu metode fotolitografi, yang didasarkan pada sumber cahaya yang terekspos pada suatu permukaan yang resisten. Berikut merupakan penjelasan gambar untuk metode litografi. Untuk positif resist itu akan dihasilkan background-nya atau layar belakangnya, dan untuk negatif resist itu akan dihasilkan nanomaterialnya yang berukuran kotak kecil seperti itu. Selanjutnya yaitu laser ablasi. Jadi sintesis nanomaterial dengan menggunakan teknik ini digunakan laser kuat untuk mengenai bahan tertentu. Jadi selama proses ablasi laser, material menguap karena adanya energi yang tinggi dari laser dan menghasilkan pembentukan partikel berukuran nano. Selanjutnya untuk metode arc discharge. Metode arc discharge merupakan metode yang digunakan untuk pembuatan berbagai bahan yang berstruktur nano. Contoh dari penggunaan metode ini yaitu menghasilkan bahan berbasis karbon seperti fullerene, karbon nanohorns atau CNH, karbon nanotube, dan lapisan grafen. Metode selanjutnya yaitu metode sputtering. Jadi pada metode sputtering ini, proses yang digunakan untuk menghasilkan nanomaterial itu dilakukan proses bombardir pembukaan padatan dengan energi tinggi berupa gas ataupun plasma. Jadi sputtering dapat digunakan untuk menghasilkan nanofilm yang berukuran sangat tipis. Untuk sintesis nanomaterial secara kimia akan dijelaskan oleh teman saya, Andi. Baik, Kak Alia. Selanjutnya adalah sintesis nanomaterial secara kimia. Dapat dilakukan dengan pendekatan bottom-up, yaitu dengan beberapa metode seperti sol gel, kopresipitasi, hidrotermal, solvotermal, sonokimia, pirolisis, deposisi uap, mikroemulsi, pertukaran ion, reflux, dan interkalasi. Metode yang pertama yaitu kopresipitasi. Pertama, larutan kation dan anion dicampurkan dan dimasukkan ke dalam suatu wadah, kemudian membentuk larutan campuran. Kedua, proses presipitasi dilakukan dengan tujuan untuk melepas ikatan kontinu yang dimiliki oleh senyawa logam dalam bentuk cairan, tanpa mempertimbangkan mekanisme spesifik yang terjadi. Ketiga, proses filtrasi bertujuan untuk menyaring antara cairan dan padatan yang terbentuk. Keempat, proses kalsinasi bertujuan untuk menguapkan sisa-sisa cairan kontaminan yang terkandung di padatan. Kelima,
proses grinding atau penggilingan, bertujuan untuk memperoleh ukuran nanopartikel dengan tingkat homogen yang lebih baik. Kedua adalah metode Sol-Gel. Dasar dari metode Sol-Gel adalah reaksi polimerisasi anorganik. Keuntungan utama dari metode ini adalah prosedurnya yang sederhana, tetapi kemudahannya kurang dalam metode ini karena pembentukan komposit di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam metode ini yaitu prekursor, laju hidrolisis, waktu pembentukan, pH, dan rasio molar antara air dan prekursor. Pada gambar di sebelah kanan, terlihat bahwa skema metode Sol-Gel. Pada bagian A, proses pembentukan film dari sol koloid. Diawali oleh persiapan larutan prekursor, kemudian dilakukan proses hidrolisis dan polimerisasi. Setelah proses tersebut, terbentuk sol yang mengalami dua mekanisme, yaitu spin coating atau pembentukan lapisan melalui proses pemutaran, dan deep coating atau pembentukan lapisan melalui proses perendaman sementara waktu dan dilakukan penarikan dengan kecepatan tertentu. Dilakukan proses gelasi dan evaporasi pada pelarut dan membentuk film serogel. Selanjutnya adalah gambar di sebelah kanan juga, skema metode Sol-Gel. Pada bagian B, yaitu proses pembentukan serbuk keramik dari sol koloid yang diubah ke gel. Tahapannya yaitu setelah membentuk fasa sol, kemudian proses kondensasi dan gelasi dilakukan sehingga membentuk gel. Larutan yang terdapat pada gel dievaporasi membentuk butiran-butiran serogel. Dan yang terakhir, butiran tersebut dipanaskan hingga membentuk gumpalan keramik. Yang ketiga adalah metode hidrotermal. Dalam metode ini, campuran larutan diberi tekanan dan temperatur tinggi. Cara untuk mendapatkan larutan yang homogen, pelarut organik dicampurkan dan diaduk konstan. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam bejana tertutup atau disebut dengan autoclave. Pemanasan dan peningkatan tekanan yang terjadi akan mempercepat tercapai titik didih pelarut. Penyesuaian temperatur dan waktu bergantung pada jenis nanopartikel yang akan disintesis. Metode hidrotermal cukup baik untuk memperoleh kristal nanopartikel yang berkualitas dengan mengontrol komposisinya dan ukuran yang homogen. Pada gambar di sebelah kanan adalah ilustrasi metode hidrotermal yang diawali dengan larutan kation logam sudah berada di dalam reaktor, ditambahkan fosfat dan fluorida. Setelah larutan tercampur, larutan NaOH dimasukkan ke dalam reaktor untuk memperoleh pH sebesar 10. Kemudian dilakukan proses presipitasi dengan tujuan untuk melepas ikatan kontinu yang dimiliki oleh senyawa logam dalam bentuk cairan. Selanjutnya, larutan tersebut dimasukkan ke dalam autoclave untuk proses hidrotermal dan terbentuk nanoros FAP. Selanjutnya yaitu metode sonokimia. Metode ini menghasilkan rongga dengan iradiasi ultrasonik dalam media cair. Energi ultrason ini berdifusi dalam media dan meningkatkan energi secara besar di dalam gelembung dengan temperatur tinggi, hampir 5000 Kelvin, dan tekanan sebesar 20 megapascal, serta secara otomatis meruntuhkan rongga yang menyebabkan eksitasi kimia suatu zat atau materi di dalam dan sekitarnya. Metode ini berguna dalam sintesis logam seperti COS2, selenida seperti CDSE, dan ZNSE. Selain itu, juga merupakan metode yang aman dan cepat untuk sintesis nanomaterial. Pada gambar di sebelah kanan adalah ilustrasi metode sonokimia. Diawali dengan proses mencampurkan tembaga 2-asetat, larutan NaOH, dan glukosa. Kemudian, dilakukan sonikasi selama 45 menit dengan tujuan membentuk rongga-rongga di dalam material yang disintesis. Setelahnya, disaring dan dicuci bertujuan untuk menghilangkan kontaminan. Proses terakhir adalah pembentukan nanopartikel Cu2O yang dikarakterisasi dengan SRD dan FESM. Kemudian metode microwave. Radiasi gelombang mikro secara langsung ditransfer ke material
dengan pemanasan serta muatan listrik yang dapat bergerak menggunakan EMR atau Electron Magnetic Resonance. Energi elektromagnetik diubah menjadi energi panas. Rentang frekuensi yang digunakan adalah 1 dan 2,5 GHz, serta temperatur yang akan meningkat dari rentang 100 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Metode ini membutuhkan waktu reaksi yang lebih singkat, sehingga lebih banyak waktu reaksi yang dapat diselesaikan dalam beberapa menit. Proses ini dapat menghasilkan partikel logam yang didistribusikan dengan ukuran nano dalam keadaan koloid. Pada gambar di sebelah kanan adalah ilustrasi dari metode microwave. Diawali dengan larutan kation logam sudah berada di dalam reaktor dan ditambahkan fosfat serta fluorida. Setelah larutan tercampur, NaOH dimasukkan ke dalam reaktor untuk memperoleh pH sebesar 10. Kemudian, proses presipitasi dilakukan dengan tujuan untuk melepas ikatan kontinu yang dimiliki oleh senyawa logam dan dalam bentuk cairan. Selanjutnya, larutan tersebut dimasukkan ke dalam microwave hingga terbentuk nanorods FAP. Selanjutnya adalah sintesis nanomaterial secara biologi. Pengertiannya adalah sintesis menggunakan mikroorganisme atau tanaman yang memiliki kemampuan untuk mengakumulasi dan detoksifikasi logam berat karena terdapat enzim reduktase yang mampu mereduksi garam logam menjadi nanopartikel logam dengan distribusi ukuran yang rentangnya atau jaraknya sempit sehingga polidispersitasnya lebih kecil. Berikut adalah sintesis nanopartikel dengan metode biologi dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu diawali dengan dimasukkannya larutan logam atau garam logam dan ditambahkan mikroorganisme atau ekstrak tumbuhan. Kedua, logam-logam tersebut sebagai zat beracun bagi mikroorganisme atau tumbuhan, sehingga menghasilkan enzim sebagai zat pereduksi. Lalu membentuk nanopartikel yang heterogen dengan nilai yield yang rendah. Ketiga, proses optimalisasi nanopartikel dapat dilakukan dengan mengatur rasio campuran, mengatur temperatur, mengatur pH, mengatur waktu inkubasi, dan aerasi. Setelah proses optimalisasi, menghasilkan nanopartikel yang lebih homogen, terlindungi, dan stabil dengan nilai yield yang lebih tinggi. Kemudian, nanopartikel tersebut juga dapat diatur bentuk dan morfologinya, seperti ditunjukkan pada gambar. Ada berbentuk persegi, kemudian ada bentuk lingkaran, segitiga, heksagonal, dan silinder. Untuk aplikasi nanomaterial di bidang kimia organik, saya akan memberikan contoh. Yang pertama yaitu selulosa dari kayu pinus dapat diisolasi dan dimodifikasi bentuknya menjadi nanoselulosa. Jadi nanoselulosa dari kayu pinus ini diekstraksi dari selulosa dengan menggunakan hidrolisis asam, sehingga di sini akan dihasilkan nanokristalin selulosa. Kemudian selulosa dalam kayu pinus dapat diekstraksi juga melalui proses mekanik, sehingga akan dihasilkan nanofibrilasi selulosa. Jadi nanoselulosa dapat digunakan sebagai filler dalam pembuatan bioplastik. Jadi bioplastik disintesis dengan menggunakan nanoselulosa. Hal ini dapat dilakukan atau dapat digunakan, nanoselulosa dapat digunakan sebagai bahan filler bioplastik karena nanoselulosa ini memiliki sifat kekuatan mekanik yang tinggi dan sifat termal yang tinggi. Untuk aplikasi nanomaterial di bidang kimia anorganik akan dijelaskan oleh Andi. Baik, aplikasi nanomaterial di bidang kimia anorganik. Nanopolikarbon dapat dijadikan pilihan pada bidang remediasi lingkungan, seperti penyerapan limbah oli dan minyak, penyimpanan energi, katalis, dan sensing. Hal ini dikarenakan morfologi yang unik, volume pori yang besar, struktur pori yang dapat dikontrol, stabilitas mekanik, termal, dan kimia, serta luas permukaan spesifik yang tinggi. Pada gambar di sebelah kanan adalah gambar pembentukan nanopori karbon untuk penyerapan oli dan minyak. Untuk aplikasi nanomaterial di bidang biokimia akan dijelaskan oleh Mbak Lulu.
Untuk Mbak Lulu, saya persilahkan. Sintesis nanopartikel secara biologi dengan menggunakan mikroorganisme dan menggunakan tanaman. Yang menggunakan mikroorganisme, yaitu mikroorganisme memiliki kemampuan untuk mengakumulasi dan mendetoksifikasi karena berbagai enzim reduktase yang mampu mereduksi garam logam menjadi nanopartikel logam dengan distribusi ukuran yang sempit sehingga polidispersinya lebih kecil. Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa untuk mensintesis nanopartikel digunakan supernatant dan komponen turunannya. Metode ini dianggap metode yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Kemudian untuk sintesis nanopartikel menggunakan tanaman, di sini dikenal dengan metode phyto nanoteknologi, yaitu yang mempunyai sifat ramah lingkungan, sederhana, cepat, stabil, dan hemat biaya. Kemudian selain itu, metode ini memiliki keunggulan termasuk biokompatibilitas, skalabilitas, dan aplikasi medis dari sintesis nanopartikel yang menggunakan pelarut air sehingga sebagai media produksi. Nanopartikel yang berasal dari tanaman diproduksi oleh bahan tanaman yang mudah diperoleh dan tidak beracun, sehingga memenuhi kebutuhan untuk aplikasi di bidang biomedis dan lingkungan. Penggunaan tanaman untuk disintesis di sini menggunakan daun, buah, batang, akar, dan ekstraknya. Di sini kandungan protein, vitamin, polisakarida, polifenol, terpenoid, dan asam organik memiliki peran yang sangat penting dalam pengurangan garam logam dan bertindak sebagai penstabil agen untuk nanopartikel yang disintesis. Di sini aplikasi yang bisa dihasilkan, di sini ada 3 macam garis panah, di mana yang satu adalah bergaris tebal, kemudian putus-putus, dan bergaris agak tipis. Di sini yang bergaris tebal merupakan area yang paling dapat diterapkan. Di sini meliputi untuk aplikasi antimikroba, antipatogen, kemudian untuk kosmetik dan peralatan medis. Kemudian untuk yang kedua yaitu yang paling berlaku, yaitu yang meliputi nanosensor untuk mendeteksi biomolekul dan faktor lingkungannya. Kemudian yang garis putus-putus mencerminkan yaitu aplikasi ini di bawah uji klinis. Di sini meliputi untuk aplikasi foto imaging atau pencitraan, kemudian ada terapi fototermal, kemudian untuk mendeteksi kanker yang diterapkan dalam beberapa jenis kanker pada serta untuk drug delivery. Terima kasih. Selanjutnya untuk review jurnal akan dijelaskan oleh Andi. Baik, jurnal tersebut yang digunakan ditulis oleh Iakhanus Sivanesan, Judy Gopal, Manikandan Muthu, Jo Hyun Shin, Selvaraj Mari, dan Jaewok Oh. Berjudul Green Synthesized Chitosan or Chitosan Nanoforms Nanocomposites for Drug Delivery Applications. Dipublikasikan oleh MDPI pada tahun 2021, volume ke-13 dengan jumlah halaman sebanyak 21 halaman. Latar belakang. Secara kimiawi, kitosan tersusun dari residu glukosamin dan N-asetylglukosamin. Kitosan adalah poliaminosakarida linier yang diperoleh dari kerangka luar udang, lobster, dan kepiting, dinding sel jamur dan ragi, serta kutikula serangga dan arachnida. Sifat kitosan yang unik seperti penghambat pertumbuhan mikroorganisme, mengurangi rasa sakit, hemostasis, biokompatibilitas, dan mengikat beberapa senyawa organik. Gambar di sebelah kanan adalah struktur dari kitosan. Pada saat selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan kitosan nanopartikel. Sampel diperoleh dengan cara mengekstraksi protein dan menghilangkan komponen anorganik.
Kemudian, proses bleaching dapat dilakukan dengan menggunakan larutan oksidasi pigmen. Selanjutnya, demineralisasi menggunakan larutan asam seperti asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, atau asam asetat. Sifat asam kuat berpengaruh pada proses demineralisasi, dan proses ini bertujuan untuk mengurangi mineral-mineral yang terkandung pada sampel. Dan terakhir adalah proses deasetilisasi kitin dengan proses hidrolisis gugus asetamida dengan larutan basa NaOH atau KOH pekat pada temperatur lebih dari 100 derajat Celcius untuk diperoleh kitosan. Metode pembuatan kitosan nanopartikel. Metode yang umum digunakan untuk memperoleh nanopartikel kitosan yaitu mikroemulsi, difusi pelarut emulsifikasi, penguapan pelarut berdasarkan emulsi, dan reverse micellar. Metode tersebut memengaruhi ukuran partikel, muatan permukaan nanokitosan, berat molekul, dan derajat asetilasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Luluk. Kemudian green synthesis dari kitosan, ada beberapa metode ramah lingkungan untuk mensintesis kitosan. Di antaranya yaitu metode biologis, yaitu dengan menggunakan mikroorganisme, kemudian metode deep euthetic solvent atau DES, natural deep euthetic solvent, kemudian metode ikatan silang ionik antara kitosan dengan agen bakterisida, kemudian ada metode penggilingan mekanis, metode elektrospinning, kemudian yang terakhir adalah metode pemulihan fitoremediasi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kitosan atau nanokitosan sebagai drug delivery. Jadi nanopartikel memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga memudahkan nanopartikel tersebut untuk masuk ke dalam sel dan berikatan dengan suatu reseptor yang spesifik dalam suatu sel target. Nanopartikel dapat diterkonjugasi dengan ligan atau suatu antibodi untuk mengaktifkan reseptor pada suatu sel target. Jadi untuk metode yang berbeda dapat digunakan untuk membuat suatu nanopartikel kitosan yang menjadi tempat obat untuk berinteraksi. Interaksi yang dialami oleh obat dan nanopartikel kitosan yaitu adanya ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, ataupun ikatan hidrofobik. Berikut saya akan menjelaskan mekanisme pelepasan obat dari nanopartikel kitosan. Yang pertama yaitu ada difusi. Jadi difusi merupakan proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi difusi ini akan terjadi terus-menerus hingga seluruh partikel di dalam nanokitosan ini tersebar luas secara merata atau telah mencapai keadaan di mana keadaan tersebut yaitu setimbang. Jadi setimbang ini terjadi ketika perpindahan molekul itu tetap terjadi, walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi antara yang di luar dan yang di dalam, seperti itu. Yang kedua yaitu ada swelling polimer. Jadi untuk swelling polimer ini, pelepasan obat pada mekanisme ini ditandai dengan kelarutan polimer dalam air atau media biologisnya. Yang ketiga yaitu erosi. Jadi degradasi polimer dapat menyebabkan erosi fisik dari suatu polimer dan dapat menyebabkan ikatan pada polimer tersebut rusak. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti yang digambar ini. Nanopartikel kitosan sebagai drug delivery pada contohnya yang pertama yaitu kurkumin yang ditambahkan ke dalam nanopartikel kitosan dapat meningkatkan kelarutan dan kestabilan di dalam lambung. Yang kedua yaitu heparin yang memiliki massa molekul rendah atau low molecular weight heparin yang ditambahkan ke dalam suatu nanopartikel kitosan atau diembankan di dalam suatu nanopartikel kitosan dapat meningkatkan absorpsi obat tersebut pada pemakaian secara oral serta dia memiliki bioaktivitas yang tinggi dibandingkan dengan larutan LMWH saja yang tidak diembankan ke dalam nanopartikel kitosan. Contoh yang ketiga yaitu nanopartikel dapat digunakan sebagai agen pembawa menggunakan antigen hepatitis B. Jadi kitosan ini dapat digunakan sebagai drug delivery karena sifatnya memiliki sifat biodegradable, biokompatibel, toksisitas yang rendah, dan dapat menempel pada mukus organ dan dapat membuka saluran pada membran nasal.
untuk pengobatan penyakit paru-paru. Berikut merupakan contoh lain dari aplikasi penggunaan nanomaterial sebagai drug delivery. Saya berikan contoh yang pertama, yaitu ada insulin yang diimbankan ke dalam nanopartikel ketosan dan di-cross-linkkan dengan menggunakan tripolifosfat ataupun alendronat sodium encapsulated ketosan NPS untuk tulang, jadi untuk sebagai obat tulang. Yang ketiga yaitu ada ketosan yang diimbankan oleh obat carbamazepin untuk penyakit epilepsi yang digunakan melalui rute nasal. Dan contohnya masih banyak lagi seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, pada penelitian ini, ketosan atau nanoketosan dapat dijadikan sebagai sistem drug delivery. Sebenarnya, nanoketosan yang tidak diimbankan pada suatu zat aktif, dia telah memberikan efek anti kanker atau anti tumor, seperti itu. Namun, ketika nanoketosan tersebut diimbankan oleh suatu zat bioaktif, maka efektivitas dia terhadap kanker sebagai obat kanker itu akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu sintesis dari nanoketosan dapat dilakukan melalui beberapa teknik. Di antaranya yaitu melalui teknik koalesensi emulsi, gelasi ionik, ataupun melalui green synthesis secara biologis. Yang ketiga yaitu nanopartikel dapat digunakan sebagai drug delivery karena ukurannya yang sangat kecil dan berukuran nano sehingga memudahkan suatu nanopartikel untuk masuk ke dalam sel dan berikatan dengan reseptor yang spesifik dalam suatu sel target. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penjelasan kali ini. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.